Nah, oke teman-teman, kita kembali lagi ya akan membahas mengenai salah satu pemain keturunan Indonesia yang memiliki darah keturunan. Nah, di sini kita akan membahasnya karena mungkin ini sangat penting ya untuk dibahas, terkhusus di lini striker timnas Indonesia. Oke, timnas Indonesia saat ini memang memiliki masalah ya di lini depan. Kita ketahui pada AFF lalu banyak sekali striker yang sudah dipanggil oleh Sintayong. Nah, seperti Spasojevic, kemudian Ramadan Sananta, dan juga beberapa striker yang sangat muda ya, seperti M. Rafli yang masih berusia 24 tahun serta Dendi Sulistiawan. Namun di AFF kita bisa berkaca dari striker itu bahwa satu lagi ya belum bisa memenuhi kriteria yang memang benar-benar diinginkan Sintayong. Ada satu striker timnas Indonesia yang memang diharapkan Sintayong dan memang sudah dipanggil waktu training center, namun pemain itu belum bisa bergabung karena cedera, yakni Dimas Derajat. Nah, oleh sebab itu banyak sekali tuntutan dari supporter timnas Indonesia dan juga pecinta sepak bola nasional. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh PSSI? Oke, tentu mencari bibit-bibit baru pemain lokal maupun pemain keturunan. Di pemain lokal sendiri mungkin sudah kita ketahui ya, mungkin ada 4-5 pemain yang ternyata ketika dicoba itu belum maksimal. Nah, terbukti di Piala AFF. Nah, kemudian kita akan langsung saja membahas di sini ada satu pemain keturunan, usianya sangat muda dan ini mungkin bisa menjadi referensi bagi Sintayong ataupun tim pelatih analisis untuk bisa menjajaki pemain ini. Nah, pemain ini memang memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ayah. Nah, ayahnya ini ternyata masih berada di Indonesia dan masih bolak-balik antara Indonesia dan Belanda. Dia adalah sosok Gil Tepal. Nah, pemain ini sangat muda sekali, bahkan usianya masih 19 tahun. Nah, pada bulan September nanti baru menginjak 20 tahun. Jadi ini bisa terbilang sangat luar biasa ya ketika mungkin nanti Sintayong diperpanjang oleh PSSI dan juga beberapa pemain keturunan yang lain seperti Justin Hubner, kemudian Ivar Jenner, Rafael Struijk yang juga memiliki posisi sebagai second striker bergabung bersama timnas. Tentu ini akan menjadi hal bagus jika dikolaborasikan. Apalagi saat ini timnas Indonesia memang sangat membutuhkan para pemain-pemain di lini depan yang memiliki postur tinggi. Nah, Gil Tepal ini memiliki postur 182. Artinya dari segi postur pemain ini sudah tidak diragukan lagi. Oke, memang Gil Tepal ini setelah saya lihat dari beberapa pertandingan, dirinya memang hampir mirip ya, walaupun kita ketahui ya mungkin saat ini kita agak sedikit sensitif ketika membahas Romelu Lukaku karena dirinya tidak hidup ketika di Piala Dunia kemarin, bahkan bisa dibilang itu adalah biang keroknya Belgia. Namun kita ketahui ya Romelu Lukaku ketika di Chelsea, kemudian Everton, kemudian di Inter Milan di musim-musim sebelumnya ini sangat bagus, dan ternyata Gil Tepal ini memiliki beberapa kesamaan antara Lukaku. Nah, ini yang bagus sebenarnya karena striker ini tidak seperti Spaso ya, artinya hanya membuka ruang kemudian mencari posisi. Tetapi striker ini atau Gil Tepal ini dia suka untuk menjemput bola kemudian naik kembali, bahkan ketika tim sedang tertahan ya ataupun diserang, dia berani untuk kembali ke pertahanan. Nah, itu yang menjadi hal bagus bagi Gil Tepal ini. Terbukti dia bermain saat ini bersama Willem II ya di divisi 2 atau Eredivisie 2 Liga Belanda, dan dirinya mampu ya dalam 10 pertandingan di musim lalu ya, di 10 pertandingan ia mampu mencetak 9 gol 3 assist. Nah, artinya pemain ini memiliki potensi sangat besar untuk menjadi pemain besar di Eropa nanti. Nah, saat ini memang Willem II juga diperkuat oleh salah satu pemain keturunan juga ya yang
beberapa bulan yang lalu pada tahun 2022 itu mengikuti Trace TC bersama timnas di Prancis ya, yakni Max Christoffel. Walaupun tidak dipilih oleh Sintayong, tetapi pemain ini memang beberapa waktu yang lalu menunjukkan ketertarikan terhadap Indonesia. Berbeda dengan Max Christoffel yang sudah diseleksi oleh Sintayong dan tidak memenuhi kriteria Sintayong. Nah, pemain ini belum sama sekali untuk dilirik atau dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia. Ini bisa menjadi referensi ya, lagi-lagi ini bisa menjadi referensi untuk Sintayong memanggilnya nanti. Nah, untuk harga pasar pemain ini masih sangat rendah ya, yakni 434 juta ya untuk nilai pasarnya. Kemudian pemain ini banyak sekali dihabiskan waktunya di Willem 2. Nah, walaupun dia waktu kecil dia di Akademi Roosendaal, dan di situ dia memang pernah menjadi pemain terbaik di Akademi Roosendaal tersebut. Dan di tahun 2015 hingga saat ini dia habiskan waktunya bersama Willem 2. Nah, di Akademi Willem. Dia juga beberapa kali dipinjamkan pernah ya di ADO Den Haag di tahun 2017, kemudian ia dipinjamkan di Sparta Rotterdam. Kemudian ketika Sparta Rotterdam naik impresivitas permainannya, dia kembali lagi bersama Willem 2, dan pada musim ini dia sudah melakukan pertandingan sebanyak 8 kali dan juga sudah mencetak 6 gol. Nah, artinya pemain ini sangat produktif sekali ya di usianya sangat muda. Nah, diharapkan nantinya pemain ini bisa menjadi opsi bagi Sintayong untuk bisa dipanggil di timnas, terkhusus untuk Piala Dunia. Ya, walaupun kita tidak tahu ya apakah terkejar atau tidak ketika nanti di Piala Dunia, tapi harapannya pemain ini bisa untuk bersaing bersama striker-striker timnas Indonesia. Ya, kita tahu ya di timnas U20 itu sendiri itu ada nama Ronaldo Kuate, kemudian ada Hoki Caraka, kemudian kemarin yang sudah diproses yakni Rafael Struijk, dan juga mungkin salah satu opsi untuk Sintayong nanti untuk mendatangkan Jel Tepal ini. Mengapa saya bilang opsi? Karena kita tidak tahu ya, persiapan mungkin 6 bulan lagi ya, untuk Piala Dunia memang 6 bulan lagi di bulan Juni. Namun kita tidak tahu seperti kasus Dimas Derajat. Saat ini jadwal di klub sangatlah padat sekali teman-teman. Di leg kedua ini bahkan pertandingan itu dilakukan dalam seminggu itu bisa 2 kali. Nah, kita tahu sosok Marcelino Ferdinand, kemudian Ronaldo Kuate, kemudian Hoki Caraka, belum lagi striker-striker yang lain, striker-striker muda yang lain, itu juga memiliki jadwal padat bersama klub. Nah, ditakutkan ada beberapa hal seperti Dimas Derajat kemarin itu cedera. Nah, mendekati event besar ini. Nah, ini yang ditakutkan. Maka dari itu PSSI itu sangat perlu untuk menjajaki hal ini. Apakah pemain ini masuk dalam kriteria Sintayong atau tidak? Nah, itu urusan dari pelatih analisis. Namun yang jelas pemain ini bisa menjadi referensi bagi Sintayong nanti. Apakah striker timnas Indonesia sangat membutuhkan sosok Jel Tepal ini? Terbukti ya dari beberapa penampilannya juga sangat bagus sekali. Dari 10 pertandingan dia mampu mencetak 9 gol, dan juga musim ini juga sangat produktif, beberapa asisnya. Nah, ini yang diharapkan. Bukan hanya itu, sebenarnya prospek pemain-pemain keturunan apalagi di lini depan itu sangat bagus ya. Oke, Indonesia sudah menaturalisasi Jordi Amat back, kemudian Shane Paitenama, kemudian Sandy Walsh ya. Itu memiliki posisi yang memang di lini belakang ataupun winger, bisa dijadikan winger. Namun lagi-lagi permasalahan timnas untuk saat ini ya, itu adalah di second striker ataupun di striker. Nah, Indonesia saat ini belum menemukan Kurniawan Dulianto dan juga Bambang Pamungkas yang memang bisa menjadi generasi penerus kedua pemain legenda tersebut. Namun yang jelas
proses sekarang ini itu bisa menjadikan Indonesia lebih baik untuk 4-5 tahun ke depan. Nah, artinya ketika Jel Tepal, kemudian Rafael Struijk, kemudian Ivar Jenner, Justin Hubner yang usianya saat ini masih muda, yakni 20 tahun ya. Dia usia yang 25 tahun nanti dirinya mampu untuk bisa lebih matang bersama timnas lagi. Ditambah lagi ada sosok Elkan Bagot, kemudian ditambah lagi sosok yang lain ya, seperti pemain-pemain keturunan yang lain. Inilah yang diharapkan oleh Shin Tae-yong, bagaimana membentuk fondasi timnas Indonesia agar nantinya bisa bersaing di level Asia. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman tentang sosok Jel Tepal ini? Apakah kalian sangat setuju jika pemain ini dinaturalisasi oleh PSSI? Nah, silakan nanti kalian tulis di kolom komentar.